buat hari ini kita membahas tentang ciri-ciri orang yang mempersiapkan suatu kegagalannya gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang kan gini ya teman-teman, kita lagi melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas, tapi kita nggak sadar gitu bahwasanya aktivitas yang kita lakukan itu adalah suatu kegagalan ataupun mempersiapkan suatu kegagalan buat diri kita, akhirnya nanti buat kerugian buat diri kita. Jadi buat teman-teman jangan sampai melakukan suatu tindakan yang merugikan seperti itu. Makanya tonton video ini supaya kalian nggak merugi buat diri sendiri. Hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang mungkin nggak sadar bahwasanya itu adalah hal yang tindakan yang bisa merugikan suatu kegagalan buat dirinya gitu kan. Hal yang pertama yaitu mulai berpikiran pendek teman-teman. Jadi kita itu kadang-kadang ya gitu kan berpikiran kalau misalkan hari itu cuma hari ini sama hari besok gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan ada hal yang lusa dan mungkin hari selanjutnya gitu kan. Ya kita cuma kalau misalkan mungkin orang yang gagal gitu kan, kita berpikiran bahwasanya hari kemarin juga saya nggak bisa kayak gitu kan, kayaknya hari ini juga nggak bisa kayak gitu kan. Kita berpikiran pendek teman-teman gitu kan kita tinggal belajar, akhirnya kita paham dan mungkin akhirnya kita bisa juga gitu kan. Ataupun sebaliknya, kadang-kadang kita gini gitu kan, saya mau ngapain belajar lagi gitu kan, orang saya juga kita mau udah bisa, jangan kayak gitu teman-teman kayak gitu. Karena apa? Karena kan yang namanya mungkin belajar itu kan harus kita terapkan tiap hari teman-teman, agar apa nggak ketinggalan zaman kayak gitu kan. Karena apa? Cara kita mungkin yang kita lakukan hari ini kayak gitu kan, itu mungkin akan berbeda di keesokan harinya kayak gitu, ataupun mungkin yang akan datang selanjutnya. Makanya kita harus perlu belajar teman-teman. Jangan sampai menyiapkan kegagalan akhirnya nanti besok harinya kita merasakan kesusahan di sana dan harus belajar kerja keras selalu, seperti mungkin enggak yang dilakukan sama orang-orang yang gagal sebelumnya. Makanya buat teman-teman jangan berpikiran pendek gitu kan, bahwasanya saya mah kayaknya nggak bisa gitu, jangan sampai. Tapi saya pasti bisa gitu kan, karena saya harus belajar, makanya harus belajar dan belajar seperti itu gitu kan. Itu berarti mempersiapkan hal yang bagus. Makanya kadang-kadang kan kita nggak sadar, akhirnya kita ya udahlah gitu kan, udah bisa ngapain belajar gitu kan. Nah itu mempersiapkan kegagalan yang kita kadang-kadang nggak sadar. Untuk hal yang kedua yaitu kita tidak yang namanya udah mulai kita tidak mulai disiplin nih teman-teman. Jadi kadang-kadang ya teman-teman, kadang-kadang kita udah mulai nggak disiplin, ciri-ciri orang yang mungkin udah mulai mempersiapkan kegagalan ya itu kan, udah mulai lalai dalam pekerjaannya. Contohnya ya nanti aja lah, kemudian saya mah kerjanya saya mau tidur dulu gitu kan, saya mah nanti aja lah, saya mau lama-lama dulu gitu kan, untuk contohnya melakukan hal tindakan yang lainnya dulu gitu kan. Saya mau istirahat dulu gitu kan, saya mah nanti aja masuk ke kantornya gitu kan, saya mau ini masih capek badannya kayak gitu kan. Ya itu kan mempersiapkan suatu kegagalan buat diri. Sedangkan kalau misalnya kita dilakukan setiap harinya mungkin disiplin, akhirnya mungkin kita juga nggak kerepotan satu saat nanti suruh yang namanya disiplin ataupun mungkin masuk tepat waktunya. Harus bisa memaksimalkan waktunya gitu kan. Jadi kan gitu kan, kalau misalkan orang yang nggak disiplin kan nggak mau gitu kan memaksimalkan waktunya gitu kan. Ada waktu yang kalau misalkan ada waktu perlu senggang, misalnya harus membuat belajar, malah buat main game dan sebagainya gitu kan. Ya itu kan satu hal yang mungkin akhirnya kita menjadikan hal merugi buat diri kita gitu kan. Makanya hal-hal yang kayak gitu kita harus bisa jauhkan. Hal yang tidak disiplin kita harus jauhkan, karena itu akan mempersiapkan kita ke arah kegagalan gitu kan. Dan yang ketiga yaitu udah mulai menyalahkan orang lain. Udah tahu itu kesalahan kita, tapi kita mencari suatu kesalahan orang lain supaya kita terlihat benar gitu kan. Ataupun gitu kan, kita udah kita nggak sadar kalau misalkan kita adalah kita yang salah, tapi menyalahkan orang lain. Saya gara-gara kamu ini saya bangun telat gitu kan, kan. Padahal kan mungkin dari tingkah kebiasaan teman-temannya, mungkin dari yang namanya mungkin
contohnya harus begadang dan sebagainya. Ya itu kan kalian kan udah tahu kayak gitu kan caranya untuk menata keseharian teman-teman tuh supaya nggak telat tuh seperti apa kayak gitu kan. Ya makanya teman-teman jangan sampai melakukan tindakan yang bisa merugikan kayak gitu kan. Makanya jangan sampai menyalahkan orang lain kayak gitu kan, membuat alasan agar kita terlihat benar gitu kan. Itu adalah salah besar kayak gitu kan. Nah untuk yang nomor ketiga ini sendiri yaitu mementingkan yang namanya urusan hal yang lain selain dari yang namanya tujuan kitanya, ataupun mungkin melakukan aktivitas yang bukan aktivitas yang bakalan menjadi kayak menuju keinginan kitanya kayak gitu kan. Contohnya gitu kan, kita waktunya belajar malahan main kayak gitu kan. Itu kan satu tindakan yang mungkin bisa merugikan kita ataupun mencapai suatu kegagalan itu kayak gitu kan. Nah akhirnya kan contohnya kita belajar malahan sibuk sendiri, bikin aktivitas sendiri, bikin meeting di atas meeting dan bikin satu yang namanya mungkin ngobrol di atas obrolan dan lain sebagainya. Itu kan untuk mempersiapkan kegagalan kan orang kan nggak sadar gitu kan. Ya yang mereka lakukan ya merasa benar aja kayak gitu kan. Ya karena kan itu kan asik dilakukan. Ya kenapa kita harus merugi gitu kan gitu kalau misalkan alasan orang yang mungkin contohnya orang yang nggak sadar itu seperti itu kayak gitu kan. Ya ujung-ujungnya ya kita merasa rugi sendiri kayak gitu kan. Makanya buat teman-teman jangan sampai gitu kan istilahnya melakukan tindakan seperti itu kayak gitu kan. Dan yang poin yang terakhirnya ataupun poin yang kelimanya sendiri yaitu udah mulai tidak konsisten kayak gitu kan. Ya istilahnya gini, hari ini saya mau belajar besoknya udah nggak mau belajar kayak gitu kan. Ya karena mungkin ada keinginan yang lain, kalau misalkan mungkin belajarnya gitu kan. Ya itulah, kita tidak konsisten dalam bahwasanya hari ini mungkin semangat, besoknya udah enggak, moodnya udah beda kayak gitu kan. Ya tergantung mood hidup kesehariannya kan. Itu tuh jadi satu tindakan yang mungkin bakal merugikan diri kita. Akhirnya apa ya, akhirnya nanti bisa menyalahkan orang lain lagi gitu kan bahaya juga gitu kan. Ya makanya buat teman-teman gitu kan, hilangkan yang namanya hal-hal yang seperti itu. Yang pertama jangan sampai berpikiran pendek gitu kan. Yang kedua kita jangan sampai udah mulai tidak disiplin gitu kan, dan juga udah mulai menyalahkan orang lain, dan juga mulai melakukan tindakan atau aktivitas yang mungkin di luar jalur gitu kan, dan juga udah tidak konsisten dalam kepribadiannya gitu kan. Jadi hal-hal itulah yang akan membuat diri kita gitu kan itu udah mempersiapkan suatu kegagalan gitu kan. Coba aja gitu kan, kalau orang yang udah berpikiran pendek gitu kan, yang berarti kan kita mencapai suatu kegagalan kan. Yang kedua gitu kan, udah mulai tidak disiplin kan, kelihatan kan kalau misalnya orang yang udah mulai nggak menyiapkan kegagalan ya gitu kan. Contohnya udah mulai males gitu kan, melakukan aktivitas itu males gitu kan. Akhirnya ya mereka udah mulai nggak disiplin gitu kan, dan juga udah mulai yang namanya menyalahkan orang lain gitu kan. Ya itu kan tindakan karena orang yang malas itu gitu kan. Terus juga udah mulai melakukan kegiatan lain di atas kegiatan, itu kan orang-orang yang malas gitu kan. Orang udah mulai goyang pikirannya gitu kan. Dan terus juga udah mulai tidak konsisten dalam kegiatannya, aktivitasnya gitu kan, tergantung moodnya gitu kan. Ya, itu kan udah mulai mempersiapkan suatu kegagalan. Jadi harus bisa menghilangkan hal-hal itu. Yakin buat teman-teman, yakin bisa mencapai suatu keinginan teman-teman. Dan akhirnya yang didapatkan apa? Suatu hal yang baik sesuai dengan keinginan kalian. Ini saja. Terima kasih.